الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bersamaan dengan 17 Desember 2024 Masehi. Mari bersama-sama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muadzin Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan salat zuhur akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Sofwan Imron MSI. Serta dilanjutkan cawisan rutin ba'da salat zuhur yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa Segaf dengan pembahasan fikih kitab Matan Abu Syuja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami himbaukan juga kepada para jamaah agar berkenan untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah salat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه اللهم دام في السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها aqimu subakum wa dalilu wa tarasu wa sul khalal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul hamdu wa lahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul hamdu wa lahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم أنجنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام أنت السلام أنت السلام ربنا بالسلام وادخلنا الجنة بدار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم به ما خلقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله أحد له الحمد لله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظمتك الصالح اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضاك ولك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن أدك من نفعه مفكا اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وإخواننا ومشايخنا وأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها وأنتم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana washrah lana sudurana waghfir lana dhunubana wa farij 'alaina kurubana waqdi lana hajatina innaka anta ghaffaruz dzunub wa sattarul uyub ya akramal akramin wa ya arhamur rahimin. Nawaina ta'allumut ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha amardatillah wa qurbihi
wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa menghidupkan waktu setelah sholat zuhur, bisa melaksanakan sholat zuhur, bisa beriktikaf di masjid yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan amal baik diterima oleh Allah, dijadikan amal baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, biasa kita setiap selepas sholat zuhur baca sedikit nasihat-nasihat, ilmu-ilmu. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita, semangat kita untuk dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan lebih tafakuh fiddin, lebih memahami tentang hukum-hukum dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab fikih ila anqala al-wakalah, mewakilkan orang lain. Mewakilkan orang lain. Al-wakalah dari segi fikih, dari segi bahasa artinya menyerahkan. Menyerahkan itu wakalah, itu artinya seperti kita ngatakan tawakkaltu 'alallah, saya serahkan hidupku kepada Allah. Wa syar'an aw istilahan, dalam istilah fikih seseorang menyerahkan. Tafwitu syahsin, ya ini seseorang menyerahkan malahu fi'luhu, pekerjaan-pekerjaan yang dia bisa gawekan. Mimma yakbalun niyabah, pekerjaan itu bisa untuk dilakukan oleh orang lain, bisa diwakilkan. Lain halnya pekerjaan itu tidak bisa diwakilkan. Ibadah tidak bisa diwakilkan. Tolong habis asar, solat asar ini aku nih lagi ada gawe, kau solat asar untuk aku, mana boleh. Kenapa? Karena ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Ada ibadah yang bisa diwakilkan, ada, tapi tidak seluruhnya. Contohnya haji bisa, umroh bisa, tapi tidak seluruhnya. Makanya ibadah tidak boleh diwakilkan orang lain. Ibadah tidak boleh diwakilkan orang lain. Jadi mimma yakbalun niyabah, sesuatu itu bukan ibadah yang bisa diwakilkan, dilakukan untuk orang lain. Ila ghairihi, kepada orang lain. Bisigotin, dengan sigoh ijab kabul, saya wakilkan kamu untuk melakukan apa ini, untuk mengakadkan akad nikah putri saya, contohnya ada. Atau hal-hal yang boleh untuk dia lakukan. La liyafalahu ba'da mauti, bukan untuk dia lakukan setelah dia mati. Kalau nyuruh wong lain untuk dilakukan setelah dia mati, itu namanya wasiat. Nanti kalau aku mati, kamu jenguk ya anak-anak aku. Itu wasiat, itu lain ceritanya itu. Ini untuk dia lakukan saat inilah. Ini namanya mewakilkan. Biasanya wong banyak mewakilkan tuh dalam pernikahan. Banyak wong jenguk ada wong lebih pantas, walinya dia wakil ke wong lain. Atau dia masih tergugup, anaknya nak kawin, Ustaz, anak mewakilkan pada yang lain, boleh. Nah biasa juga lah mewakilkan itu. Atau dalam mewakilkan nyuruh-nyuruh beli, bab beli, kita bisa beli dewek, kita nyuruh wong lain. Nah bisa juga macam itu. Tidak ada seluruhnya yang diwakilkan. Wal aslu, dalilnya dari mana? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah, kalau seandainya dalam pernikahan terjadi yakni keributan, maka pihak laki ngutus seorang, pihak wanita ngutus seorang untuk damai. Kalau seandainya bisa didamaikan. Kalau tidak bisa, ya apa boleh buat. Ini dalilnya ini. Berarti kita bisa nyuruh wong lain untuk melakukan, sedangkan bisa kita dewek bisa syaratnya untuk melakukan hal tersebut. Dalil dari yang lain, dari hadis banyak sekali Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengambil zakat, ambil zakat. Nah, itu diantaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW lama ba'asa Mu'adzan ilal Yaman, Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Innaka takdum ala qaumin ahli kitab, kamu itu datang ke sebuah tempat, di situ penduduknya banyak ahli kitab.
Yahudi dan Nasrani. Kemudian falyakun awwala ma tad'u ilaihi ibadatullah. Nomor satu, kamu ajak ibadah kepada Allah, ajak mentauhidkan Allah, ajak dia dulu masuk Islam. Jangan langsung sholat malam, zakat, dah galak wong kagak masuk Islam. Kemudian fa iza arafullah, kalau dia sudah kenal kepada Allah, fa'akhbirhum. Yang nomor dua, kamu kabarkan annallaha farada alaihim khamsa sholawat fi yaum wa lailah. Kamu kabarkan sehari semalam kita wajib sholat 5 kali minimal. Sholat sunnah kagak, jangan ajak terawihan dulu, hataman Quran terus, langsung tak datang lagi wong. Sehari semalam tu cuma 5 sholat kita, sehari semalam. Yang lain tidak. Fa idza fa'alu, nugut kalau ngawikan yang 5, fa'akhbirhum annallaha farada alaihim zakah min amwalihim wa turaddu alal fuqaraihim. Baru ajak dia zakat pula, sedikit-sedikit lama ya. Zakat itu diambil dari wong yang mampu, diserahkan kepada fakir miskin. Bentuk sosialisasi dan kepedulian kita kepada fakir miskin. Fa'in atau ubiha, kalau dia nurut, fakhud minhum, ambil zakatnya, kemudian bagikan sama fakir miskin yang ada di situ. Hati-hati kamu karo imam walinas, jangan harta yang bagus kamu mbek yang biasa-biasa, yang standar be. Dia punya sapi besar ini, jangan dimbek yang itu, yang biasa be, yang di bawahnya be. Akhirnya dia tak jadi masuk Islam. Nah, ini hadis Rasulullah mengutus wong lain. Nah, ini namanya mewakilkan wong lain untuk mengurusi hal-hal tersebut. Dalam hadis yang lain juga, hadis Abu Daud Ani bin Mas'ud al-Ansari dari Abdullah Abi Mas'ud, ba'asani Rasulullah SAW sa'iyan, aku diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat. Kemudian kata Rasulullah, intalik ya Aba Mas'ud, la ulfinaka yaumal kiamat taji ala dhahrika ba'ir min iblis sodako lahu ru'a wa qad qalal tahu. Hati-hati kau ngembek zakatnya, jangan kau ngembek untuk pribadi. Jangan kau ngembek untuk pribadi. Nanti kalau kau ngembek untuk pribadi, nanti apa yang kau ngembek itu dia bersuara kaget dari kiamat, kau pikul itu. Ngembek kambing. Ya, untuk pribadi dia, bukan untuk yang lain. Maka nanti kau mikuli kambing yang kau ambil itu, dan kambing itu lahu ru'a, lahu saud, dia punya suara. Itu atas apa yang kau curangi. Artinya jangan mencurangi duit zakat tadi itu. Di antaranya juga banyak hadis-hadis Rasulullah mewakilkan kepada yang lain. Aba Rafi diwakilkan Rasulullah untuk qabulun nikah. Waktu Rasulullah kawin sama Maimunah, untuk menjadi qabulun nikah. Boleh juga mewakilkan dalam pernikahan. Dalam bab nikahul muhrim, an Sulaiman bin Yasar anna Rasulullah SAW ba'asa Aba Rafi wa rajulan minal ansar fa zawajahu Maimunah bint Haris wa Rasulullah bil Madinah qabla an yahruj. Rasulullah mewakilkan orang lain untuk gobul nikah beliau. Nah, ini mewakilkan kan? Nah, ini boleh. Dan banyak dalam hadis bahwasanya wakala itu boleh ngewakilkan orang lain sesuatu pekerjaan yang bisa dia melakukan sendiri. Kalau dia dewek tak baca, mana nak ngwakil ke orang lain? Dia dewek lagi tak baca. Nah, ini namanya mewakilkan, atau dalam istilah fikih namanya wakalah atau wikalah. Dan ijma' memperbolehkan hal tersebut. Kesepakatan ulama memperbolehkan. Kenapa? Karena dibutuhkan ini. Apabila ada seseorang itu dia tidak bisa melakukan hal-hal, tidak bisa dia mewakilkan wong lain. Artinya dia bisa melakukan, tapi mungkin ada aktivitas yang lain dia tidak bisa, maka dia mewakilkan orang lain. Ini juga termasuk tolong menolong dalam kebaikan, menolong orang lain. Makanya hukumnya kadang-kadang wajib kalau itu berbentuk tolong menolong atas suatu yang wajib, dan ini dibutuhkan sekali, mutlak. Kadang-kadang sunnah. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah atas hal-hal yang baik. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong kejahatan. Kalau kejahatan boleh dosa juga gitu. Kalau nolong kebaikan boleh pahala. Dalam hadis sebutkan wallahu fi aunil abdi
makanal abdu fi auni akhihi. Selagi kita galak nolong wong, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita tidak galak nolong wong, maka Allah tidak mau menolong kita. Nah, ini secara singkat arti daripada wakalah. Artinya wakalah itu menyerahkan. Seseorang menyerahkan apa yang bisa dia lakukan supaya wong lain ngelakukannya. Perkara yang bisa dia lakukan, dia serahkan wong lain. Yang bisa apa dia? Bukan ibadah. Dan dilakukan sekarang ini, bukan setelah mati. Kalau setelah mati namanya wasiat, pesan. Wasiat beda dengan wakalah. Kemudian rukunnya wakalah. Ada muwakil, ada orang yang menyerahkan, minta bantuan untuk dilakukan. Ada wakil, wakil itu yang nerima untuk dia melakukan. Ada muwakkal pi, apa dia? Pernikahan, jadi wali atau apa? Wasirah, ada yang namanya ijab kabul. Syaratnya muwakil, wong yang nak nyerahkan, syaratnya sihatul mubasyarah muwakkal fihi. Barang atau sesuatu yang nak diwakilkan, dia dewek bisa melakukannya. Lain hal-halnya yang dia tidak bisa. Kalau dia tidak bisa dewek, bagaimana dia nak mewakil ke orang lain? Dia dewek lagi tidak bisa, apalagi mau mewakilkan wong lain. Kemudian wakil, syaratnya menjadi wakil. Syaratnya menjadi wakil sihatu mubasyarati tasarruful ma'dun fihi li nafsi wa ta'yinuhu. Dan orangnya itu tertentu, dia bisa melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Nah, ini yang namanya wakalah. Gala faslun fil wakalah wa huwa bi fathil waw wa kasriha lughatan tafwid, menyerahkan yang lain. Wa syar'an tafwitu syahsin syai'an lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabah ila ghairihi la liyaf'alahu hala hayatihi. Seseorang menyerahkan sesuatu lahu fi'luhu yang bisa dia lakukan, mimma yaqbalun niyabah, sesuatu itu bisa diwakilkan. Ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan, ada. Tadi yang sudah kita jelaskan, sesuatu itu bukan ibadah. Kalau ibadah tidak boleh nyuruh orang lain. Bacakan ini tidak bisa, kita dewek melakukannya. Kita boleh pahalanya. Solat kana kagak zuhur, tidak bisa itu. Kita mesti melakukannya itu. La liyaf'alahu ba'da wafati, bukan dilakukan setelah dia mati. Kalau yang setelah dia mati itu namanya wasiat, pesan. Kalau aku mati kau gawe kini jengok anak aku Nah, itu namanya wasiat. Kaget duit aku ni berapa persen, kau beli kipas angin, duduk ke di langgar. Nah, itu wasiat itu namanya. Kenapa wasiat itu? Ada wong rajin sedekah, lagi hidup ni sedekah. Ada wong nak sedekah tu nunggu nak mati dulu. No, sudah tak pacak lagi, dia jingok pahala banyak, pengen bersedekah. Allah masih membukakan cara dia bersedekah. Dia pesan sama kawan, aku tak berapa lama lagi becaknya nak mati ni. Aku pesan belikan karpet ke langgar. Kalau aku mati kau ambil duit aku ini, belikan karpet. Nah, itu namanya wasiat, itu namanya. Itu namanya wasiat. Atau duit ini tunjukkan sianu. Wasiat itu yang sahnya sepertiga. Dalam hadis ada seorang berwasiat sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mati, harta aku untuk Islam. Kata Nabi, jangan, kesian sama ahli waris. Nah, nyokot jari galau ahli waris, dia berharap galau, yang namanya duit, uang berharap galau. Kalau kau seluruhnya ini ahli waris boleh apa? Kau lebih baik ninggalkan ahli waris punya duit daripada ninggal ke ahli waris minta-minta sama wong. Hino minta-minta sama wong. Jadilah kita yang di pucuk, jangan jadi yang di bawah. Wong yang minta tu tak pernah kayo. Dari dulu minta terus dak kayo-kayo. Wong yang ngenjuk kayo. Kenapa kayo? Dia kalah ngenjuk. Nah, jadi untuk kau kerjakan di akhir hayatmu. Kemudian kata wong tadi itu, aku berubah wasiatnya. Separuh harta. Kata Nabi, jangan, separuh harta itu banyak. Akhirnya sepertiga harta. Sepertiga juga banyak, kata Nabi. Kalau sepertiga masih diterima oleh Rasulullah. Dari situlah wasiat itu sahnya sepertiga. Sisanya izin dulu sama ahli waris. Uji ahli waris, laju.
Uji ahli waris dah dah, kami nak kata duit sepertiga yang jadi. Dia punya duit misalnya 1 M setengah. Bapaknya wasiat hartanya diberikan ke masjid, yang sahnya cuma 500 juta. Sepertiga kan 500 juta. 1 M nya kaget dulu, izin sama ahli waris dulu. Kami ni butuh duit juga uji ahli waris. Tak bisa nak disedekahkan galau-galau. Tak sah. 500 tunjukkan ke masjid, 1 M nya untuk bagi-bagi ahli waris sebagai duit warisan, bagikan dalam waris. Nah itu namanya hukum wasiat. Qala wa kullu ma jaza lil insani tasarruf fihi bi nafsihi jaza an yuwakkila fihi ghairahu. Segala sesuatu yang bisa dilakukan dewek, dia dewek bisa melakukannya, maka boleh dia ngwakil ke orang lain, nyuruh orang lain. Ana belanja ke pasar 16 bisa, ana nyuruh orang juga bisa. Kenapa? Karena belanja dewek ana bisa. Nah, jadi wong yang diwakilkan namanya wakil, yang mewakilkan namanya muwakil. Ada seorang punya anak nak kawin, siapa walinya? Kita walinya, bapaknya. Bisa dia ngawinkan ni? Bisa. Memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Tapi kami mau mewakilkan kepada wakil wong lain, boleh itu. Kenapa? Karena kami bisa menjadi wali dan bisa juga mewakilkan sama orang lain. Ada si A nak kawin, walinya bukan kita. Kita katakan aku wakilkan dia nak kawin kepada kamu Ben. Tak bisa. Kamu dewek lagi tak baca, mana kamu nak mewakil ke orang lain. Nah itu bedanya. Jadi yang bisa itu yang bisa kita lakukan dewek. Segala yang bisa kita lakukan dewek, maka bisa kita wakil ke orang lain. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan, boleh kita ngawikan punya orang lain yang bisa kita lakukan. Anak kecil, sobi bahasa Arabnya. Anak kecil bisa tak ngawikan hal-hal ini? Tak bisa. Wakil ke orang lain, dia dewek lagi tak baca, nak wakil ke orang lain. Wong gila. Yang kedua ada wong gila. Bisa tak dia ngawikan dewek? Tak bisa. Apa lagi dia ngawikan punya wong jadi wakil, dia dewek lagi tak sah. Apa lagi nak menjadi wakil? Jadi kalau ada wali nikah masih kecil, misalnya bapaknya meninggal, jadi walinya siapa? Dulunya ada sikok lanang, yang lain tino galau. Dulunya masih 9 tahun, masih anak-anak SD. Boleh tak dulunya menjadi wali nikah? Tidak boleh. Dulunya ngwakil ke orang lain, apa lagi ngwakil ke dia dewek lagi tak baca. Itu contoh yang tadi itu. Jadi kalau dulunya masih kecil gimana? Pindah ke yang lain, pamannya, dulu bapaknya. Udah kata Ustaz, dulu bapaknya Ustaz lah meninggal galau. Anaknya ada tak anaknya? Anaknya juga tak kata. Maka wali nikahnya siapa? Hakim, KUA. Itu KUA. Jadi dia bisa ngawikan dewek, dia juga bisa mewakilkan. Apa yang bisa dilakukan oleh wakil, segala sesuatu perbuatan yang bisa dia ngawikan dewek, bisa dia menjadi wakil. Jadi kullu ma jaza lil insani tasarruf bi nafsihi jaza an yuwakkil au yatawakkal fi. Fala yasihu min sobi. Anak kecil tidak bisa jadi wakil, tidak bisa jadi muwakil, tidak bisa mewakil ke orang lain. Tadi sudah kita gambarkan. Atau wong gila ngawikan dewek lagi tak boleh. Wong gila ngawikan dewek tidak boleh. Nah kalau wong buta dia tidak bisa melakukan, tapi dia mewakilkan boleh. Ini pengecualian. Jadi kalau ada wong buta tidak boleh dia melakukannya, tapi dia mewakil ke orang lain. Nah itu baru boleh. Syaratul muwakkal fi, sesuatu yang diwakilkan. Ngawikan apa? Selain ibadah. Kalau ibadah tidak boleh. Ada ibadah yang boleh itu ada, tapi tidak seluruh ibadah. Kalau sholat 5 waktu tidak boleh diwakilkan. Malam ini caknya angin ini deres, aku masuk angin Ustaz. Titip Ustaz, tolong sholatkan maghrib sama aku Ustaz. Mana boleh sholat dewek gitu. Kalau itu sepi masjid, ngambil upahan galau wong. Malam ini lagi pening nak ngadep ke duit tahun baru, ngambil upahan, solat maghrib, solat isya. Kalau pacak sama solat jenazahnya juga, laju ke kawan gitu. Nah, jadi kalau solat tidak boleh ngwakil ke orang lain, harus ngawi ke dewe. Sakit lah mana harus kita solat. Agama kita ni luas Ustaz, solat gratis, dakati gratis, tidak bisa tegak, duduk. Jadi kalau sakit bukan gratis solat,
Gratis sholat tuh kalau mati, nah baru gratis. Kalau sakit separah-parah sakit, walaupun sakit nak mati, malaikatlah di depan jabo tuh, masih wajib sholat. Makanya keluarga-keluarga kita yang di rumah sakit, jangan tidak sholat, harus sholat itu. Ustadz wong nila tekapa Ustadz, badan najis kalau bajunya tuh kadang-kadang kencing, sholat sebiso kamu, ada cahagonya sholat. Tidak bisa tegak, duduk. Tidak bisa pakai banyu, tayamum. Tidak bisa bergerak lagi tangan, ditayamumi. Wong yang sebelah tenan nayamum dia. Sholat sebiso. Kalau sembuh, alhamdulillah kodoi berapa hari sholatnya. Kalau tidak sembuh mati, tidak usah dikodoi. Dia tidak pernah ninggalkan sholat. Banyakan keluarga kita baru perlu sedikit langsung uzur kalau tidak sholat nian. Ninggalkan sholat dia boleh dosa dia. Sehingga kalau dia mati naudzubillah dituntut oleh Allah meninggalkan sholat. Jadi syariat kita ni, agama kita ni mudah. Tak bisa sholat tegak, duduk. Tak bisa berwuduk, tayamum. Walaupun badan penuh najis tak apa-apa, namanya sholat dihormatil waget. Makanya yang sakit-sakit di rumah sakit jangan ninggalkan sholat. Sholat sebisonya, ya dah. Sholat sebisonya supaya kalau takdir tadi menakdirkan kita tidak bisa sholat lagi, meninggal, kita tidak berdosa, tarikus sholat. Ya, bukan artinya begitu sakit uzur galau. Ya, sakit uzur, makan tidak uzur-uzur. Nah itu. Jadi jangan. Jadi semana bisonya. Tak bisa bergerak lagi Ustaz. Lah telentangnya nah. Tapi makan masih ingat, ngomong masih pacak. Pakai mulut be. Allahu Akbar. Gerak ke sini. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Nguling ini. Gerak pakai kepala. Tak bisa bergerak lagi kepala. Makai mata. Allahu Akbar. Sami Allah. Tak bisa juga matanya Ustaz jingok. Lagi sayup-sayup. Makai hati. Allahu Akbar. Seakan-akan duduk. Tak bisa lagi. Itu solat iwong kalau tak bisa lagi. Jadi itu penting itu, jangan sampai kalau ada keluarga kita yang sakit gratis galau. Sak solat yang gratis. Tidak. Solat sebisonya walaupun badan belumur najis tak apa-apa. Tidak apa-apa. Agama kita ni tidak ada mempersulitkan. Tak bisa tegak duduk, tak bisa duduk nguling pakai ini, tak bisa juga telentang. Sampai dia digolongkan wong yang tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi ibadah tidak boleh. Ada ibadah yang boleh itu ada, tapi tidak seluruhnya. Ibadah apa yang boleh? Haji boleh ngwakilkan. Tapi kalau sakit dulu kita lumpuh tak bisa pengen haji ngwakil ke orang lain, atau keluarganya meninggal. Sekarang ini banyak wong kalau ada wong meninggal yang langsung dibaginya waris. Kaget dulu. Kalau ada orang meninggal nawak harta banyak, pertama kita potong duitnya tuh ongkos pemakaman. Bilal, mayal Bilal ini, kain kafan, mayal kain kafan, potong dari duit ahli waris ini, duit apa nih, duit mayit ini, harta dia. Kalau tak punya harta miskin san, ya siapa yang ngenjuk? Biasanya anak-anaknya, keluarganya. Dah kata siapapun kaum muslimin yang bantu dia ni untuk supaya ongkos-ongkos pemakaman bisa dijalankan. Lubang, penggali lubang, mayar kalau tidak gratis, selesai. Baru nomor 2-nya dinilai lagi. Duyun mursalah fi zimah, hutang piutang. Waris kaget. Ada hutang tak ini sama manusia? Kata bapak aku tak rajin berhutang Ustaz. Alhamdulillah. Ada hutang, belum pernah pergi haji. Kayo ini kawan ni Ustaz. Potong haji badal. Tanya mau travel yang punya travel, Ustaz punya travel, telepon ni, berapa haji badal? Bapak aku nak pergi haji. Oh iya, yakin ini? Jelas apa tidak? Jangan haji badal duit maya habisnya ngilang. Jelas Ustaz, kami jelas galau ini ada buktinya, kaki ada sertifikat. Biasanya itu ada sertifikatnya. Ini bayarkan untuk haji dia. Bukan langsung duit waris dibagi bapaknya mak mano. Tidak itu. Zakat dak kate, haji juga dak kate. Alhamdulillah. Wasaya, wasiat. Pernah wasiat dak wong tua kita ni? Dak pernah Ustaz. Duyun mursalah bidzimah dak kate. Wasaya tidak ada, baru bagi waris. Yang terakhir baru waris. Wong mati dak langsung berapa jatah tubuh kalkulator, bapaknya belum mati baru batuk-batuk benar laju. Mana nak kecewa itu bapak kita. Makanya anak tu nomor 1 aset kita, anak tu. Didik dia supaya kalau kita mati tahu
apa yang dia perbuat untuk kita. Jangan kita diamkan anak kita. Sekarang banyak yang kurang ajar. Kecil-kecil dinjoi HP mewah, ujung-ujung judi online. Ngedem main judi online. Banyak di Palembang Cak Maidak paling kami. Di Palembang ini yang main judi online kami ingat, mana ada yang kaya main judi online. Pasti ngubuhkan kita, ngusak rumah tangga. Sadarlah. Ini nasihat dari wong pencinta kita, bukan pembenci. Yang paling lemak jadi judi online itu bandarnya. Kalau pacak jadi bandar, sama baik. Sama baik. Mana ada wong kaya, rumah tangga wong hancur sebabnya ini. Banyak yang bercerai. Sebabnya apa dia? Main judi online. Neken nih bininya, minta tagihkan, pinjamkan duit di bank, kalau tak gocor. Sampai ketakutan bininya tadi. Ini gara-gara kejahatan ini. Dan judi online ini nagih. Becak narkoba, nagih, kepengen terus, pengen. Hayal, agak malam tahun baru pacak mini, pacak niup trompet, pacak ini. Kalah lagi, tahu ke bandar, dia yang muter. Maka yang bandar kayo-kayo kan, kita yang rubuhnya. Nah, makanya hati-hati anaknya jingoi HP-HP-nya. Ada tak main ini berbahaya ini. Kenapa? Kalau kalah mulai berejo, nyingok lampu depan rumah tu tarik kayaknya. Sepatu bapak tu bagus, caknya kulit tawarnya berapa? 500.000, laju kayaknya. Ada patung di belakang lanjak kayaknya. Kita lagi tidur tariknya, gadingnya di bank. Nah, muat hal bapak yang dewek gading kayaknya. Itu pengaruh jahat itu. Makanya sebelum memperdalam, kita dulu yang negornya. Jangan mana kalau kita mati. Anaknya macam ini, minimal ajari dia agama. Ajari dia ngaji, semayang. Perhatikan itu tugas-tugas kita. Sama anak-anak kita jangan sampai kita rajin sholat ke masjid, majelis sana sini. Anak kita nak masuk surga disetopi oleh anak kita. Ujung-ujung tak jadi masuk surga. Kenapa? Nah ini nah. Kamu punya anak, tidak kamu didik, akhirnya menyesatkan kamu, berbahaya ini. Nah, jadi ini kita kembali lagi. Ada ibadah yang boleh, haji sama umrohnya. Apa dia lagi? Tajhizul mayit. Tidak membungkus mayit, itu mengurusi mayit lah. Ngapa nih? Cuman sholatnya tidak boleh. Sholatnya mesti sholat dewean, sholat itu. Kalau haji, apa yang dilakukan haji boleh kalau ada ibadahnya, sholat sunat tawaf masuk di situ. Tawafnya masuk, itu yang boleh. Jadi haji dan yang berkaitan sama haji, habis tawaf sholat sunnah, mewakilkan juga, yo boleh. Kata Ustaz tak boleh sholat, ini masuk dalam golongan ibadah haji. Jadi sholat tidak boleh kecuali sholat sunat tawaf, karena masuk dalam golongan ibadah haji. Yang kedua bagi zakat, nyuguh wong lain, banyak kan gitu kan? Nyuguh wakil kalau tak ada magi ke dewe. Apalagi zakat fitrah di masjid-masjid kan banyak. Mana zakatnya Ustaz? Sudah serah ke sana dah, tak ada bening lagi gitu. Fitrahnya mana? Njuk ke Kelanggar noh, banyak meja-meja tu wakil-wakil gitu. Jadi kalau amil, dia dibentuk oleh pemerintah. Tak boleh bentuk dewe, ngok meja di rumah, nunduk ke di langgar, aku amil, tak bisa. Dia mesti pemerintah, wali kota atau yang berkaitan membentuk badan amil zakat. Nah dia amil. Amil itu boleh dinjuk zakat walaupun ngok mercy kayo. Asal tidak boleh gaji tetap. Kalau dia boleh gaji tetap, maka dia tidak boleh nerima zakat lagi. Kenapa? Dialah digaji. Nah, jadi itu bedanya. Kemudian motong hewan korban, boleh ngwakil kong lain. Kami nak korban Ustaz no. Sapi. Pacak motongnya. Tak pacak Ustaz. Ibu-ibu mana Ustaz suruh sana? Tanduk sapi kalau suruh orang lain. Nah, makanya diwakilkan. Saya wakilkan kamu untuk memotong hewan kurban karena kami tidak pacak motongnya. Wong jagal yang pacak atau wong tertentu. Makanya nasihat juga ya yang di masjid-masjid yang galak kurban, yang motong-motong belajar dulu. Atau wong jagal pintar-pintar kalau memang gawe dia tiap hari. Belajar dulu ada cara-caranya motong hewan kurban. Banyak majelis-majelis taklim buka seminar cara motong hewan kurban. Cara motong hewan yang dipotong. Ada caranya dalam ilmu fikih supaya tidak salah potong. Belum putus dua urat sini, tariknya lading jadi bangki. Kalau sapi dipotong tidak sesuai jadi bangki, siapa yang nak ngentinya? 100 juta sapi itu, jangan main-main. Nah, jadi ada ilmunya. Akekah boleh motong akekah ngwakil kong lain boleh. Kita tidak pernah motongnya, nyuruh wong kalau boleh
membagikan kafarah, nazar dan yang lain-lainnya. Nah ini jadi ada hal-hal yang boleh kita wakilkan, ada hal-hal yang tidak boleh kita wakilkan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan nasihat-nasihat ini, ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat, nambah ilmu, bisa tafaqquh fid din. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, menerima amal baik kita, jadikan hamba yang taat. Anak-anak kita dijaga dari fitnah, dari segala kesulitan di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.